Episode ini adalah bagian dari tantangan 30 hari bersuara 2022 yang diselenggarakan oleh komunitas The Podcaster Indonesia. Nah, akhirnya kita sampai ke episode 3. Ini adalah episode yang gue tunggu-tunggu karena membahas tentang sosial media. Dan untuk episode sosial media ini tentu saja ada satu film, yaitu The Social Network. Langsung aja kita bahas The Social Network. The Social Network, film tentang Facebook. Nah, seperti biasa segmennya akan ada penyebutan cast and crew dan langsung ke pembahasan film. Karena gue lagi ngikut challenge 30 hari bersuara 2022 dari The Podcaster Indonesia. Oke, mungkin langsung aja kita bahas sinopsisnya. Untuk The Social Network, jadi gue cek dulu di IMDb. Untuk sinopsisnya kurang lebih seperti ini. Ketika mahasiswa Harvard, Mark Zuckerberg, menciptakan situs jejaring sosial yang kemudian dikenal sebagai Facebook. Dan dia dituntut oleh si kembar yang mengklaim bahwa dia mencuri ide mereka. Dia juga harus menghadapi tuntutan dari salah satu pendiri Facebook yang kemudian dikeluarkan dari bisnis tersebut. Jadi basically film ini menceritakan tentang drama yang dihadapin dari Mark Zuckerberg ketika awal punya ide untuk mendirikan Facebook, terus intrik-intrik atau clash antara dia dengan si kembar Winklevoss dan partnernya sendiri Edward Safrin. Film ini bagus untuk menceritakan latar belakang tentang sosial media Facebook gitu ya. Dari awal pertama struggle-nya si Zuckerberg di Harvard hingga akhirnya struggle-nya dia untuk mempertahankan Facebook di masa-masa sebelum tahun 2010 gitu. Seperti yang kita tahu, kalau nggak salah Facebook tuh hype di Indonesia kan 2008. Sedangkan dia udah melakukan rencana pembuatan social network Facebook ini tuh sekitar tahun 2003. Jadi cukup panjang ceritanya tapi dikemas secara pas, apik, dan bisa dinikmati. Buat lo yang suka film tentang suatu kejadian atau film-film ala-ala semi-semi biografi ini bisa lo tonton lah. Apalagi temanya tentang sosial media yang mana deket banget sama kita. Mungkin langsung ke pembahasan filmnya. Apa yang gue suka dari film ini, apa yang bagus, dan kenapa layak untuk ditonton ya. Jadi film ini seperti yang tadi gue bilang, film yang temanya atau topiknya itu cukup dekat dengan kita-kita, yaitu tentang sebuah platform yang akhirnya didirikan oleh Mark Zuckerberg dan akhirnya bertahan sampai sekarang. Tapi ini cerita di awal kemunculannya dia sebelum ada Facebook, latar belakang sejarah lah ya secara singkat hingga ke tahun sekitar sebelum tahun 2010. Film ini mengemas banyak drama konflik antara Zuckerberg dengan partnernya. Dan film ini secara plot cerita sangat bagus meskipun banyak sekali kilas balik atau rewind ke tahun-tahun sebelumnya gitu. Yang mungkin akan ngebikin lo orang bingung ketika nonton film ini.
Tapi semakin menuju ke tengah, semakin clear, semakin menuju ke akhir, semakin jelas dan semakin bagus plotnya. Nah, untuk Facebook atau The Social Network ini dikasih nilai di IMDb itu 7,8/10. Yang nilai ada 703.000 orang. Lumayan banyak. 7,8/10 menurut gue angka yang hampir sama dengan penilaian gue. Nilai gue di sekitar 8/10 ya. Karena secara plot cerita, eksekusi, cara aktor yang ngebawain, semua itu dikemas dengan rapih, bagus, dan keren. Karena acting dari Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Sean Parker lagi, Justin Timberlake, dan semuanya itu terasa natural, terasa apik gitu ya. Mereka tuh benar-benar mendalami karakter banget. Apalagi Andrew Garfield di sini yang bisa dibilang berbeda banget gitu dari yang waktu itu gue perhatiin di The Amazing Spider-Man. Nah, fun fact, gue sebenarnya nonton The Amazing Spider-Man dulu baru nonton The Social Network karena waktu film ini rilis gue tidak sepeduli itu dengan The Social Network. Dan gue lupa deh dia sempat masuk ke Indonesia apa enggak. Tapi yang jelas gue lebih peduli untuk nonton The Amazing Spider-Man 1. Itu jedanya juga 2 tahun ya. Ini film 2010 sedangkan The Amazing Spider-Man 2012. Terus oh iya, kita belum shout out cast and crew untuk film ini disutradarai oleh David Fincher, ditulis oleh Aaron Sorkin untuk screenplay, dan Ben Mezrich dari bukunya atau bisa dibilang scriptwriter-nya lah ya. Castnya di sini ada Jesse Eisenberg sebagai Mark Zuckerberg, ada Andrew Garfield sebagai Eduardo Saverin atau bisa dibilang co-foundernya Facebook gitu ya. Terus ada Justin Timberlake sebagai Sean Parker, penemu Napster yang akhirnya ngebikin konflik makin runyam antara Mark Zuckerberg dan Edward Severin. Terus ada Rooney Mara sebagai Erica Albright, dia mantan pacarnya Zuckerberg. Terus ada Joseph Mazzello sebagai Dustin Moskovitz, ini bisa dibilang sebagai salah satu karyawan pertamanya Facebook yang punya sedikit presentase untuk perusahaan Facebook. Dan masih banyak lagi nama-namanya. Ada juga Armie Hammer sebagai Cameron Winklevoss dan Josh Payne sebagai Tyler Winklevoss. Lucunya dua nama ini adalah nama yang berbeda padahal mereka memerankan anak kembar. Balik lagi ke social network. The funny things ketika ada Facebook, seperti yang kalian tahu, di 2008 ketika hype di Indonesia gitu ya, hingga akhirnya mematikan MySpace dan Friendster di seluruh dunia, semua tuh mulai berubah. Bisa dibilang dari 2008 ke 2022 udah 14 tahun, dan lo tahu kan semasif apa sosial media itu ngerubah atau ngedisrupt cara kita berinteraksi dengan orang. Kalau lu nonton di film ini, lo akan ngelihat seperti apa sebenarnya pola atau cara Zuckerberg untuk ngedesain Facebook itu sendiri. Awalnya tuh benar-benar pure untuk social networking antar kampus, hingga akhirnya dia nyebar ke seluruh sekolah-sekolah perguruan tinggi yang bergengsi di Amerika, dan berlanjut hingga akhirnya masuk ke pasar Eropa, terus bisa menjebol sampai ke benua-benua lainnya hingga mendunia gitu loh. Meskipun titik berat dari film ini sebenarnya adalah konflik yang dihadapi si Mark Zuckerberg terhadap rekan-rekannya gitu loh. Dan bisa dibilang bukan cuma rekan tapi si musuhnya juga, si Twin Winklevoss itu.
Gua nge-refresh tadi, baru nonton lagi dan seru banget. Secara durasi itu dikemas dengan pas dan membuat gua kayak apa ya, bisa dibilang flashback ke masa-masa kuliah yang mana waktu dulu juga istilahnya interaksi dengan Facebook itu adalah hal yang lumrah, hal yang normal, dan kembali mengingatkan gue juga ke masa-masa sekolah di awal-awal gue pakai Facebook di 2008. Bayangin, orang Indonesia pada masa itu mungkin belum seramai sekarang, tapi Facebook itu udah rame di kalangan mahasiswa dan siswa SMA lah, kurang lebih SMP SMA lah. Gue waktu itu ngerasa kayaknya kalau gue baca postingan lama gue gitu ya, itu terasa norak banget. Ya bisa dibilang kayak anak-anak zaman sekarang yang kagetan mau eksis di dunia maya gitu. Padahal itu bukan hal yang terpenting. Gue bahkan hal-hal kecil, hal-hal yang sepele aja gue posting dulu di status dan posting-posting di wall temen, padahal besok kita ketemu anyway gitu di sekolah. Kan ngapain ya kalau dipikir-pikir. Itu hal-hal nostalgia yang norak ketika gue nonton film ini lagi gitu. Ya, film untuk tema dari 30 Hari Bersuara 2022 kali ini adalah The Social Network. Film dari David Fincher, mungkin segitu aja. Secara overall film ini benar-benar menggambarkan how the social media firstly atau first time born and works gitu loh. Jadi kegambar deh tuh sebenarnya apa yang diinginkan atau yang ditargetkan si pencipta, dan pesannya itu tersampaikan dengan baik. Jadi ini adalah salah satu film bagus yang gue rekomendasiin untuk lo orang tonton. Itu aja, cukup untuk bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Gue Irsan 56 pamit, sampai jumpa. Oke, thank you yang udah dengerin podcast Movie Corner Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Follow gue di @irsan56, bisa langsung DM rekomendasi film ke situ. Terakhir, gue Irsan56 pamit. Ciao.